Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini masih di channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal terkait materi matematika dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, di mana materinya yang lebih terperinci adalah melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda pula. 2KD ini kita ambil nanti ada contoh-contohnya dan kita lakukan pembahasan dari soal yang ada. Yuk langsung saja kita bahas soal-soalnya. Latihan 3.1. Nah, ini merupakan soal latihan tuntutan dari kompetensi dasar pengetahuan. Dimana di sini kalau kita lihat soalnya terdiri dari 5 soal dan terdiri pula dari soal pecahan, pecahan desimal, dan pecahan campuran. Kita langsung saja ke pembahasannya. Soal nomor 1, 1 2/12 ditambah 1/8. Nah, kalau kita selesaikan, maka langkah pertama kita samakan dulu penyebutnya menjadi 24 ya. Dengan cara cari KPK-nya 12 dan 8, ditemukanlah 24. Nah, kenapa diambil 24? Karena 24 adalah bisa membagi angka 12 dan 8. Lalu 24 dibagi 12, 2 dikali 2. Maka tertulis di sini 2 kali 2. 24 dibagi 8, 3 dikali 1. Maka di sini pun ditulis 3 kali 1. Sama dengan, kalau kita hitung 2 kali 2, 4, 3 kali 1, 3. Per 24. Penyebutnya tetap sama. Kita jumlahkan 4 tambah 3 sama dengan 7/24. Nah, ini adalah pembahasan dari soal nomor 1. Gimana? Mudah ya? Lanjut kita soal nomor 2. 135 plus 1/10. Kita sederhanakan bentuk pecahan desimalnya menjadi 135/100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka, 3 dan 5. Maka per 100. Kalau di belakang koma 1 angka, maka di sininya per 10. Setelah 135/100-nya kita rubah menjadi pecahan campuran, kita sederhanakan nih yang ini. Nah, sedangkan yang ini dibiarkan dahulu. Jadi angkanya 1/7/20. Nah, kamu lihat ya, ada perbedaan ya. Dari 135/100 menjadi 1/7/20. Di mana 7/20 ini diperoleh dari diperkecilnya angka ini, sama-sama dibagi angka 5. 35 dibagi 5, 7. Kemudian 100 bagi 5, 20. Kemudian sudah sederhana, kita samakan penyebutnya, yaitu 20 dan 10, maka kita menggunakan penyebut 20 KPK-nya. Karena awalnya 1/7/20, maka ini tetap, yang berubah adalah yang di belakangnya. 20 dibagi 10, 2 kali 1, maka tertulis 2 kali 1. Sama dengan, kalau kita hitung 2 kali 1-nya yang di sini, kita langsung hitung menjadi 2. Lalu kita jumlahkan. Nah, satu penyebut yang di sini kita jumlahkan, dan juga 7 tambah 2 kita jumlahkan. Maka kita peroleh 2 diperoleh dari 1 tambah 2, 1 ya. 9 diperoleh dari 7 tambah 2. 29/20. Nah, inilah penyelesaian dari soal nomor 2. Masih mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. 7/8 dikurangi 15/20. Nah, kita selesaikan. Penyebutnya kita cari KPK-nya, yaitu 40. Karena 40 bisa membagi angka 8 dan 20. Lalu kita bagi 40-nya penyebutnya. 40 dibagi 8. 40 dibagi 8, 5 dikali 7. Nah, di sini tulisannya seperti ini ya jadinya. 40 bagi 22 dikali 15. Nah, bentuknya seperti ini, 2 kali 15. Lalu kita kalikan hasilnya. 35 dikurangin 30. Dari sini 5 kali 7, 35, 2 kali 15, 30. Penyebutnya tetap sama. Kemudian
Kalau kita kurangkan 35 kurangi 30 sama dengan 5, lalu per 40. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 40 dibagi 5. Dengan angka yang sama penyebutnya ya, dibaginya yang atas dan yang bawah, maka menghasilkan angka 1/8. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, 4 1/5 dikurangin 2/25. Kita sederhanakan ke bentuk pecahan campuran. 4 1/5 dikurangin 2/25/100. Ingat, di belakang koma ada 2 angka, maka dia per 100. Kita sederhanakan 25/100 menjadi 1/4. Nah, di sini kita langsung perkecil ya. 1/4 diperoleh dari 25 sama 100 sama-sama dibagi angka 25. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Ketika sudah sederhana, ya, sangat sederhana, maka penyebutnya kita samakan. 5 sama 4, maka kita temukan KPK-nya 20, atau langsung aja 5 kali 4 sama dengan 20, maka bentuknya seperti ini nantinya. 20 bagi 5, 4 dikali 1. Ini tulisannya. Kemudian 20 dibagi 4, 5 dikali 1. Nah, ini juga tulisannya seperti ini. Kita jumlahkan perkalian yang di atas ini menjadi 4 dan 5 sesuai dengan perkalian di sini. Lalu kita kurangkan. Nah, ini kan nggak bisa ya. 4 dikurangin 5 ya. Kita pinjam dari sini 4 yang besar ini. Maka berubah menjadi 3. Ketika pembilang ini tidak bisa mengurangkan dari hasil pengurangan ini, maka kita bisa minjem angka 4 di sini. Kurangin 1 ditambah 20 dari penyebutnya. Maka di sini angkanya 24. Saya ulangin ya. 4 di sini tidak bisa dikurangkan dengan angka 5 di sini, maka pinjem angka 1 di sini dengan jumlahnya berdasarkan penyebutnya. Jadi 3 karena dipinjam tadi 1 ya. 4 dikurangin 1 ya, jadi 3. Kemudian yang awalnya 4 ya, jadi 24 karena penyebutnya di sini 20. Jadi 20 ditambah 4 sama dengan 24. Nah, kalau angkanya sudah besar seperti ini, maka bisa dikurangkan dengan angka 5. Setelah bisa kita kurangkan, maka menghasilkan angka 24 dikurangin 5 sama dengan 19, 3 dikurangin 2 sama dengan 1. Nah, inilah hasil dari soal nomor 4. Mudah-mudahan kamu benar ya, dan kamu bisa dalam menyelesaikan soal seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 5. 6 1/4 dikurangin 1 1/2 ditambah 2/5. Kita samakan penyebutnya ya. 20, 4, 2, dan 5, KPK-nya 20, kita kali aja. 20 dibagi 4, 5 dikali 1. Nah, ini tulisannya seperti ini. Kemudian di sini 20 dibagi 2, 10 kali 1. Seperti ini lagi. 20 dibagi 5, 4 dikali 2. Nah, bentuknya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu kita jumlahkan perkaliannya menjadi 5, 10, dan 8. Nah, ini kita bisa langsung kurangkan nih. 6 dikurangin 5 sama 6 dikurangin 1, maksud saya 6 dikurangin 1 sama dengan 5. 5 dikurangin 10 kan min 5 ditambah 8 jadinya 3. Nah, di sini kita tulis 3. Penyebutnya tetap sama 20 sesuai dengan penyebut yang kita sudah cari tadi. Jadi sama dengan dari soal nomor 5 ini diperoleh 5 3/20. Mudah-mudahan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 kamu bisa memahaminya dan kamu menjawab soal-soal tersebut dengan jawaban yang sama seperti yang saya jawab. Kita lanjut ke soal yang lain. Latihan 4.1 yaitu latihan yang menuntut keterampilan. Kita baca dulu ya soalnya ya. Sore hari Fayat membeli pupuk untuk tanaman di kebunnya. Ia membeli pupuk sebanyak 10 kg. Keesokan harinya pada pagi hari sebanyak 2/3/4 kg pupuk digunakan untuk tanaman terong dan sorenya menghabiskan
3/4/5 kg. Untuk tanaman cabai, hari berikutnya menghabiskan lagi 2,5 kg. Untuk tanaman petai, berapa kilogram pupuk yang masih tersisa? Kemudian di sini dikerjakan di buku tulis. Kita jawab soal ini. Itu yang perlu kita catat, yang diketahui ya. Pupuk yang dibeli tadi oleh si Fayat 10 kg, kita tulis. Pupuk yang digunakan, nah ini ya, 2/3/4. Kemudian yang pada hari yang sama 3/4/5. Dan keesok harinya 2,5. Maka penyelesaiannya yaitu dengan kalimat matematikanya, kalau kita bisa tulis 10 dikurangin yang digunakan. Maka langkah pertama adalah ketika menyelesaikan soal ini, saya jumlahkan terlebih dahulu nih yang digunakan, yaitu dengan cara menjumlahkan 2/3/4 ditambah 3/4/5 lalu tambah 2,5. Kita sederhanakan ya, kita samakan penyebutnya jadi 4, 5, dan 2, 20. 20 dibagi 4, 5 dikali 3. Nah ini seperti ini tulisannya, 20 bagi 5, 4 kali 4. Kemudian di sini tulisannya 20 bagi 2, 10 kali 1. Lalu setelah kita tulis seperti ini, kita hitung masing-masingnya. 15, 4 kali 4, 16, 10 kali 1, 10. Kita jumlahkan sama dengan 41 ya. 15 tambah 16 tambah 10, 41. 7-nya tetap di awal. Lalu per 20. Sehingga kalau kita sederhanakan, 41 dibagi 20, 2 ya. Maka 2-nya ditambah 7 jadi 9, sisanya 1. Maka 9 1/20. Setelah kita jumlahkan pupuk yang digunakan, baru kita kurangkan dengan pupuk yang tersedia atau pupuk yang dibeli. Jadi pupuk yang tersedia sama dengan 10 dikurangin 9/20 dari yang digunakan ini ya. Kita sederhanakan karena ini penyebutnya nggak ada ya, kita rubah menjadi per 20 dengan angka yang mirip dengan yang digunakan. Nah 10 yang awalnya tulisan 10 saya rubah menjadi 9 20/20. Sama nggak? Kok bisa begini? Nah ini bisa, sama aja. Ini menyesuaikan dengan yang dikurangkan. Karena penyebutnya di sini 20, maka di sini saya menggunakan angka 20. Jadi kan 20 dibagi 20, 1 ditambah 9 jadinya 10. Jadi ini cara penyelesaian yang paling mudah menurut saya. Jadi langsung ketika sudah penyebutnya sama, kita langsung kurangin. 9 dikurangin 9 habis ya. 20 dikurangin 1, maka menghasilkan 19/20 kg. Maka inilah pupuk yang tersedia yang dimiliki oleh Fayat saat ini. Demikianlah pembahasan kita pada pembahasan soal 3.1 dan 4.1. Mudah-mudahan dari pembahasan ini kamu dapat bertambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.